orang, Pak. 5 orang, berarti masih 2 ya? Iya, Ya, oke, kita tunggu ya. iya, Pak. Materinya sudah terima? Saya Sudah, kirim Pak. lewat, Sudah Pak Has sudah ya? sudah dikirim Pak Has ya. Oke, sip. Ini kok chatting saya kok nggak bisa ya? Meeting chat saya. Mas Joseph, Iya, Pak. saya mencoba mengupload materi saya kok nggak bisa ya? Mas Joseph bisa ditayangkan materinya. Materi yang saya berikan lewat Mas Astomo. Oh, iya, iya. Saya coba koordinasi sama Pak Has dulu ya. Iya. Atau Mbak, atau Oh, ya mungkin Mas Abdul Munib bisa? Halo, Pak Munib? Dul. Halo, Dul. Halo Pak Abdul? Bah, Atau Mbak Salwa. Salva? Bos, itu kalau pakai eh, apa webmu itu kok selalu meeting chatnya nggak bisa, itu satu. Yang kedua, saya menayangkan materi saya juga nggak bisa. Kamu lagi di mana? Waduh, ya sudah. Eh, kamu benerin, eh, kamu ikut terus coba tayangkan. Atau saya diberi akses untuk menayangkan. Nah, saya diberi akses untuk menayangkan sama meeting chatnya, bos. Wah, bosnya itu bikin susah aja. Ditunggu dulu ya, teman-teman. Iya, Pak. Mas Yosef ini dari mana asalnya? Dari Papua Barat, Pak. Dari Papua Barat Daya apa Barat? Papua Barat Daya. Barat Daya di Sorong. Di Sorong, Pak. Oke, Tepatnya di Kabupaten Tambrau, Pak. oke. Kitorang baik ya, Kitorang. Iya, iya, Pak. Dialeknya ya. Oke, saya ke Sorong sudah 2 atau 3 kali ya. Oh, iya, Pak ya. Ya, saya diundang sama Pertamina RU Kasim. Oh, iya, iya, iya. Terus yang pertama Raja Ampat. Raja Ampat, Kita, iya, Pak ya. iya. Mas Yosef kerja di mana? Saya di Dinas Perumahan Kabupaten Tambrau, Pak. Oke, baik. Sekarang Pak Abdul. Pak Abdul dari mana ya? Saya orang Bogor, Pak. Oke. Instansinya apa? Kerja di mana? Di LSM, Pak. Namanya WCS. Namanya apa? WCS, Pak. Work Life Conservation Society. Oke, oke. Kalau Salva. Iya, Halo Pak. Salva. Iya, Pak. Mbak Salva dari mana? Dari Malang, Pak. Weh, apa di sana? Saya baru lulus, Pak. Dari? Dari UIN, Malang. Oke. Sekarang Rizal. Iya, Where Pak. are you from? Jepara, Pak. Jepara. Apa? Kerjanya di mana? Belum kerja, Pak. Baru bantu-bantu dosen aja, Pak Helmi. Oh, FPIK. FPIK, Pak. Oh, Anda lulusan FPIK? Iya, Pak. Oke. Ya, Has, segera perbaiki Has. Atau ditayangkan materinya Has. Dicoba Prof, sudah dijadikan owner. Saya ada Oh. 3 nama, Prof. Pak Prof Sudarto PhD, Prof Suprawat, ada 3 nama yang mana ini? Ini tapi sudah saya semua 3-3-nya saya buat owner. Tapi Silakan meeting Pak chatnya, dicoba. meeting chatnya belum bisa, Bos. Ya coba
Coba ya. Dicoba Prof, ini Prof, udah saya tiga-tiganya udah saya. Oke. Belum bisa itu, Bos. Belum bisa ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Harusnya bisa, harusnya. Prawata. Oh, tapi nggak bisa ya? Ya sudah, materinya aja, Bos. Terlalu lama nunggu. Bos, Sebentar Prof. ya. Bisa saya bantu saja Oh ya, untuk silakan, menampilkan. Mbak Sanina. Baik, Prof. Ya, baik, teman-teman. Bisa di slideshow nggak, Mbak Sanina? Sudah, Bapak. Oke, oke. Panggilannya Sanina apa Nina? Nina, Bapak. Nina, oke. Mbak Nina dari mana ya? Dari Tegal, Bapak. Acak Kelalen. Nggih. Tugas di mana, Mbak Nina? Kebetulan saya masih baru lulus kemarin, Bapak. Dari, Dari Undip juga biologi. oh, oke. Nggih. Baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore, Pak. Eh, Kuliah sore ini sedianya diselenggarakan tadi pagi, tapi karena Mas Sestomo itu memberitahu saya mendadak, jadi saya tidak bisa. Dan ketika saya tawarkan sore hari, bisa, lalu sekarang kita laksanakan. Cuman mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan karena gangguan teknis. Mbak Nina, next Mbak Nina. Next please. Ya, ini profil saya, teman-teman. Saya dosen di Undip. Homepage saya di 2 unit, yaitu di FISIP Undip dan di program studi ilmu lingkungan S2 dan S3. Saya sudah pernah tugas tahun lalu, tetapi masih diminta. Ini background saya, jadi saya backgroundnya ilmu sosial dari FISIP, lalu belajar ilmu lingkungan di Kanada S2 dan S3, kembali kemudian mendalami manajemen lingkungan, jadi guru besar di bidang lingkungan. Ini pekerjaan saya. Sekarang saya masih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Program Penilaian Peringkat Perusahaan di Kementerian Lingkungan Hidup. Ini riset interest saya di Environmental Management, Business Sustainability, dan Social Impact Assessment. Next, Mbak Nina. Next, please. Ke bawah dulu, ke bawah dulu. Ke bawah dulu. Nah, ini buku yang saya tulis khusus untuk mata kuliah ini. Metodologi penelitian lingkungan bidang sosial. Jadi di Indonesia itu ilmu lingkungan kan dipelopori oleh teman-teman dari engineering sama dengan di Amerika, teknik kimia.
metode-metode penelitian itu banyak yang berkaitan dengan rekayasa lingkungan. Nah, ini yang berkaitan dengan sosial. Next, Mbak Nina. Ini artikel-artikel yang berkaitan dengan manajemen lingkungan dan perencanaan lingkungan. Barangkali Anda sedang nanti tesisnya atau mungkin sedang menulis artikel yang berkaitan dengan bidang-bidang ini. Silakan dieksplor lebih lanjut. Next, please. Next. Nah, ini sampai 2025 publikasi saya. Sekarang kembali ke slide yang kedua, Mbak Nina. Nah, oke. Baik. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan ini. Mohon dijawab. Cuman persoalannya meeting chat saya itu nggak jalan ya. Oh, sudah jalan. Silahkan dijawab di meeting chat. Silakan dijawab di meeting chat. Saya masih di depan laptop menunggu Anda. Oke, baru Rizal yang menuliskan jawaban. Silakan ditunggu yang lain. Baik, teman-teman. Mari kita diskusikan. Jadi jawaban dari Rizal, kemudian Salwa, Nina juga ya. Kemudian ada dari Nina. Jadi oke. Filosofi. Cara berpikir mencari kebenaran tentang kehidupan. Lalu mempelajari berpikir kritis dan kebenaran. Oke. Oke. Mbak Nina, coba di next slide, Mbak Nina. Terus. Oke. Nah, teman-teman, coba kita kontekstualisasikan jawaban teman-teman dengan slide ini. Dari sisi etimologi, asal kata filosofi itu dari kata philo, mencintai, loving. Sophie itu wisdom, kebijaksanaan. Jadi yang namanya Sophie bijaksana ya. Kalau disatukan, filosofi itu the study of the nature and meaning of existence. Studi tentang the nature itu apa ya? The nature dalam konteks ini apa artinya? Nature Alam. itu alam ya. Ya. Alam dalam konteks ini bukan literally alam, tetapi hakiki ya. Hakikat. Studi tentang hakikat dan makna dari kehidupan. Dari realitas, dari pengetahuan, dari kebaikan. The inquiry into the most comprehensive principle of reality.
pencarian dari prinsip-prinsip yang paling komprehensif dari realitas, dari mencari makna. Saya kira jawaban teman-teman tadi sudah connect ya. Mencari kebenaran yang dengan kritis, hakikat, dan sebagainya. Cara berpikir yang radikal. Radikal itu bukan kelompok jihad ya, tapi berpikir untuk mengetahui dari akar masalahnya. Dan menyeluruh, mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, itu filosofi, filsafat. Sedangkan ilmu, any department of knowledge in which the result of investigation have been logically arranged and systematized. Setiap bagian dari pengetahuan di mana yang merupakan hasil dari penelitian maksudnya, yang sudah diatur secara logik dan sistematis. Nah, itu saya kira pendapat teman-teman sudah oke itu. Riset kegiatan untuk mencari kebenaran atas masalah, menemukan konsep, membuktikan teori. Sedangkan metode adalah meta dan hodos, jalan ke, artinya cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Next, Mbak Nina. Ini pengertian filsafat berikutnya. Pencarian kebenaran fundamental. Belum, Mbak. Kebenaran dicari dengan argumentatif, pemaparan pendapat yang rasional dengan dasar penalaran. Next, please. Ini ilmu is commonly used to refer the accumulated body of knowledge that arises. Nah, ini yang muncul dari penelitian. Observation, testing itu pembuktian dan temuan. Next, please. Kalau digabung, ada filsafat, ada ilmu. Filsafat yang menelusuri dan menyelidiki sedalam dan seluas mungkin segala sesuatu mengenai hakikat, makna, dan metode ilmu. Jadi apa dan bagaimana? Apa itu ilmu dan bagaimana itu diperoleh gitu. Next, please. Ilmu tadi sudah kita bahas. Nah, ada 3 aspek dari filsafat ilmu itu. Tadi kan apa dan bagaimana ya. 1 disebut sebagai dimensi ontologi atau aspek ontologi. Apa yang menjadi telaah ilmu? Kejadian yang bersifat empirik. Seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji dengan panca indera. Fakta artinya. Mempelajari tentang fakta yang dapat diuji secara empiris. Nah, itu ontologi. Lalu epistemologi itu adalah bagaimana memperoleh ilmu. Metode ilmiah. Metodologi penelitian itu. Jadi di awal-awal ini
saya akan menyampaikan tentang filsafat ilmu. Kemudian berikutnya adalah tentang metodologi penelitian. Dimensi yang ketiga disebut sebagai aksiologi, nilai sebuah ilmu, the value of science. Untuk apa ilmu itu? Tentu untuk manusia kan, cuman untuk apa itu artinya menunjuk pada apakah untuk ilmu untuk pengembangan ilmu atau ilmu untuk diterapkan gitu. Yang sekarang itu yang lagi hot kan tentang hilirisasi. Itu adalah aksiologi sebenarnya, hilirisasi itu. Next. Dan itu kalau diringkas seperti ini. Ontologi itu bertanya tentang apa yang menjadi telaah dari ilmu itu. Kaitannya dengan ilmu lain. Kalau kita bicara ilmu lingkungan itu apa? Lalu kaitannya dengan ilmu lain. Biologi apa, perikanan apa, begitu. Jadi apa itu artinya adalah yang kita pelajari itu adalah sebuah realitas, fenomena. Epistemologi itu bagaimana? Itu metodologi penelitian. Sedangkan aksiologi adalah untuk apa gitu, why, tujuan, nilai atau value, apa yang baik untuk ilmu. Ada yang ideal Aristoteles, itu adalah ilmu untuk pengembangan ilmu. Jadi kan banyak penelitian-penelitian yang menghasilkan teori, seperti teman-teman yang di S3 itu kan harus ada melahirkan teori baru gitu. Kemudian ada ideal dari Francis Bacon, ilmu untuk kemaslahatan. Maksudnya adalah ilmu untuk diterapkan dalam bentuk iptek gitu. Jadi kalau penelitian itu sampai pada prototipe, itu kemudian bagaimana dihilirkan sehingga menjadi produk yang lebih yang bisa digunakan, yang bisa dikomersialisasikan gitu. Prototipe, paten yang kemudian dikembangkan menjadi produk. Itu adalah nilai. Next, please. Nah, ini pengertian-pengertian dari ontologi itu apa? Kalau misalnya ilmu lingkungan, saya kira waktu matrikulasi, kita ketemu ya matrikulasi ya, Mbak Nina? Matrikulasi saya memberikan nggak ya? Teman-teman ikut matrikulasi apa nggak? Ikut, Pak. Iya, Ikut Bapak. ya? Jadi udah pernah ketemu ya? Iya, Online tapi. iya. Next, Mbak Nina. Oh iya, ontologi. Oke, saya kira kita lewat aja karena teman-teman sudah tahu tadi. Next, please. Ilmu lingkungan itu apa? Terus next. Ini saya sudah sampaikan waktu itu. Jadi ilmu lingkungan itu ibaratnya payung gitu. Kanopi sebuah pohon yang terkait dengan dahan dari pohon. Dahan dan ranting dari pohon. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan. Jadi saya kira biologi, perikanan, ilmu-ilmu yang lain ada kaitannya dengan ilmu lingkungan. Jadi apa itu tadi? How the world works. Itu adalah apa?
atau kalau dalam versi kita itu ABC gitu ya. Abiotik, biotik, dan culture. Kemudian hubungan dengan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ontologi. Next please. Next, ini sudah. Terus. Next. Nah ini dimensi yang kedua dari filsafat ilmu, epistemologi. How we know, menunjukkan prosedur bagaimana kita sampai pada kesimpulan. Next please. Jadi berpikir itu proses yang membuahkan pengetahuan. Pengetahuan itu kalau kita terapkan bisa meningkatkan kualitas hidup. Ilmu bagian dari pengetahuan manusia. Ilmu itu salah satu sumber kebenaran. Ada sumber lain. Agama. Bahkan Albert Einstein itu mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta. Bisa nabrak-nabrak gitu. Agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Jadi dua-duanya harus sinergi gitu. Next. Nah, bicara tentang ilmu teman-teman, bagaimana mencari kebenaran itu dipolakan oleh dua filsuf yang bernama Plato dan Aristoteles. Plato itu punya kebiasaan mengumpulkan murid-muridnya dalam sebuah forum namanya simposium. Jadi simposium itu sudah ada sejak dulu ya. Jadi pola Plato adalah dia memantik dialog dengan mengemukakan atau pertanyaan, mengumpulkan sebuah topik gitu. Sebuah topik lalu murid-muridnya itu menjawab. Jadi misalnya mengapa banjir itu terjadi gitu. Tanah longsor itu terjadi. Kemudian murid-muridnya menjawab pertanyaan itu. Nah, itu menjadi embrio pendekatan deduktif gitu. Maksudnya adalah deduktif itu kan pola berpikir secara umum untuk menjawab sesuatu yang khusus gitu. Jadi itu deduktif. Kalau penelitian itu kan ada masalah, kemudian dijawab dengan teori kan, menjadi hipotesa. Itu pendekatan deduktif. Sedangkan Aristoteles itu punya pendekatan lain. Dia bersama-sama dengan muridnya mengamati gejala alam. Dia diajak ke lapangan gitu, melihat terjadi rob, terjadi kenaikan muka air laut, banjir, itu dia ke lapangan begitu. Tanah longsor begitu. Kemacetan lalu lintas, sampah. Lalu dari lapangan itu si Aristoteles dengan murid-muridnya kemudian melakukan diskusi. Dari hasil pengamatan di lapangan itu melakukan diskusi mengapa terjadi, lalu membuat kesimpulan. Nah, pola Aristoteles itu disebut sebagai pendekatan induktif dari khusus gitu. Oh, banjir itu karena ini. Oh, sampah itu karena ini. Nah, jadi kan menemukan kebenaran itu ada dengan dua pola kan. Pola deduktif dan pola induktif. Next, please. Nah, kalau itu diringkas begitu begini. Jadi di sebelah kiri ini kasanah
ilmu pengetahuan, penelitian itu dimulai dengan masalah. Jadi masalah penelitian tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Ada yang kaitannya dengan lingkungan itu banjir, tanah longsor, sampah, kemacetan lalu lintas, penyebaran udara, masalah. Jadi kalau definisi masalah itu kan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya ada. Yang seharusnya tidak ingin ada banjir kan? Banjir, tanah longsor, pencemaran itu yang seharusnya. Kenyataannya banjir semakin intensitasnya semakin tinggi, baik dalam arti frekuensi maupun intensitasnya. Banjir semakin meningkat dalam arti intensitas dan frekuensinya. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti itu adalah mencari jawab dari teori, dari kasanah pengetahuan. Kenapa banjir itu? Curah hujan yang tinggi, menurunnya daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu lalu menjadi framework gitu, menjadi kerangka berpikir. Nah, ini adalah dari masalah mencari jawab melalui teori. Ini adalah langkah deduktif itu, menjadi kerangka berpikir. Oh, banjir itu karena curah hujan, karena kemampuan permukaan tanah yang menurun sehingga tidak mampu menyerap air. Jadi idealnya kan yang jadi air larian itu 30%, yang 70% itu terserap, terabsorpsi gitu. Tapi yang terjadi kan 90% jadi air larian, lalu banjir gitu. Nah, itu kemudian menjadi hipotesis. Hypoenthesis. Hypo itu sementara, ragu-ragu. Thesis itu kesimpulan sementara. Karena baru dirumuskan dari teori gitu. Nah, itu kemudian diuji di sini. Kalau orang sosial mengujinya di lapangan, melalui wawancara, pengumpulan data. Hasilnya itu dua kemungkinan, ditolak, diterima, berarti sesuai dengan hipotesis, ditolak gitu. Nah, ketika ditolak itu tidak berarti salah gitu, karena mungkin ada variabel lain. Variabel itu segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Next, please. Next, Mbak Nina. Atau ya sudah. Sebelumnya Mbak Nina. Nah, oke. Sampai ya ini bahasa Inggrisnya. Karena dulu kita ada beberapa mahasiswa asing. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan klarifikasi. Jadi tadi pengertian filsafat, ilmu, penelitian, metodologi. Lalu filsafat ilmu. Ada 3 dimensi, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kita telah itu makna masing-masing dimensi itu. Nah, sekarang kita sampai pada dimensi yang kedua, yaitu epistemologi, itu adalah metode ilmiah. Silakan pertanyaan, klarifikasi, komentar.
Mas Abdul, sudah jelas? Halo Mas Abdul, are you still there? Mas Yosep, Halo Pak. oke. Ada pertanyaan Mas Yosep? Eh, Pak, ini saya mau tanya apa? Ya, silakan. eh, kita kan S2, otomatis nanti apa namanya menyusun tesis. Ya, Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah maksudnya metode-metode yang memang ada berapa nih yang tadi ya termasuknya yang tadi dari sisi filosofi, sains, research dan metodologi tadi. Ya kalau metodologi ya memang sudah jelas ya untuk dalam apa namanya tesis ya. Maksudnya untuk apa namanya untuk terkait filosofi, kemudian sains dan research research ini sendiri itu memang harus semua termasuk yang metodologi ya, itu semua harus ada di dalam apa namanya kita punya apa namanya rencana ataupun topik yang nanti kita mau melakukan apa namanya penelitian atau pengkajian terhadap sesuatu begitu. ya, 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 baik. Makasih, makasih Mas Yosep. Di sana udah hampir buka puasa ya? Atau sudah buka puasa? Oh, Pak, saya di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Oh, gitu. Oh, sudah di Semarang. Oke. Iya, Pak. Jadi begini, saya lagi nyari eh, nanti di pertemuan yang kedua itu saya akan meminta teman-teman untuk menyampaikan topik penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan tesis. Jadi kita praktek. Tidak ada ujian tengah semester, ujian akhir semester dari saya. Output dari mata kuliah ini adalah proposal penelitian tesis. Jadi silakan teman-teman nanti menyusun proposal penelitian untuk tesis sesuai dengan minatnya, dengan bidangnya. Mungkin rekayasa lingkungan, mungkin manajemen lingkungan, atau apa, silakan. Jadi filsafat ilmu itu hanya di kuliah yang pertama dan kedua mungkin, tapi sudah itu lebih banyak ke metodologi. Dan langsung teman-teman praktek untuk menyusun dalam arti memulai dengan mengajukan topik, kemudian menguraikan atau menjelaskan tentang latar belakang penelitian, mengapa topik itu, lalu kemudian metode yang digunakan. Gitu Mas Yosef. Mata kuliah ini kira-kira arahnya ke sana. Iya, Pak. Berarti kalau dalam tesis itu tidak, maaf Pak ya, ini saya cuman apa namanya berpikir saja ini. Kalau dalam suatu tesis tidak mengikutkan salah satu daripada apa namanya poin yang tadi Filsafat. kita ini, Ya. nah itu berarti dia tidak memenuhi apa namanya standar daripada dikatakan sebagai sebuah tesis begitu. Jadi kalau di dalam tesis itu Anda kan mempraktekkan salah satu dimensi dari filsafat itu adalah metodologi. Kemudian apanya itu adalah sebagian akan nampak di latar belakang, Pak.
latar belakang masalah itu. Akan kelihatan keilmuan lingkungan Anda di sana gitu. Ontologinya akan nampak di latar belakang itu. Jadi misalnya Anda meneliti tentang apa gitu, tentang banjir misalnya, maka banjir itu harus nampak dimensi lingkungannya gitu, dari sisi lingkungan, bukan hanya dari sipilnya. Kalau banjir kan itu ranahnya orang sipil, tapi dilihat dari banjirnya itu Anda melihatnya dari sisi ABC, abiotik, biotik, dan culture-nya, di ontologinya kan. Nah, aksiologinya itu nanti nampak di mungkin ada konsep baru, atau kemudian mungkin ada bagaimana itu diterapkan gitu. Kalau itu ilmu sosial, bagaimana itu diadopsi dalam pengambilan keputusan. Kalau itu engineering, itu bagaimana dimanfaatkan. Jadi akan nampak tiga itu, filsafat ilmu itu. Gitu Mas Yosef. Baik Pak, makasih Pak. Ini saya bacakan waktu saya jalan pagi-pagi di Sorong itu. Kita orang kuat karena torang satu. Oh iya Pak, betul itu Iya. slogannya itu. Iya, kita orang kuat karena torang satu. Ya, saya suka itu. Iya Pak, iya. Saya suka sukun sama kopi senang ya. Oh kopi senang ya Pak, ya benar ya. Sukunya enak sekali di Sorong itu. Oh iya Pak, iya. Jadi perjalanan dari Jakarta itu kan 6 jam ya. Biasanya kan jam 12:30 malam, tiba di sana jam 6, capek-capek gitu. Iya, Tapi ketika kemudian ada kopi dan sukun, waduh, capeknya sembuh. sembuh ya. Iya Pak. Aduh. Mbak Nina lanjut, Mbak Nina. Nah, aksiologi. Aksiologi dari kata Yunani, aksis itu nilai, logo itu ilmu. Next, please. Pengetahuan yang diperoleh melalui sains harus diperuntukkan untuk kerja. Reason, re-entry, reason for existing. Jadi ini yang memicu apa namanya revolusi industri di Inggris. Cogito ergo sum. Ia yang berpikir itulah yang ada. Next, please. Next, Mbak Nina. Next, please. Terus saja. Next, Mbak. Terus. Jadi itu, oh ya, jadi begini. Sebagaimana saya katakan tadi, aksiologi, nilai sebuah ilmu itu ada dua pandangan besar. Satu pandangan yang berpendapat bahwa ilmu itu untuk pengembangan ilmu. Jadi itu misalnya untuk ilmu-ilmu murni ya, seperti biologi, matematika, fisika. Hanya sekarang kan banyak yang sudah terapan, fisika terapan ada, biologi terapan ada, begitu. Atau penelitiannya teman-teman dari S3 itu kan mesti harus menghasilkan teori ya. Nah, yang kedua adalah ilmu untuk terapan, untuk diterapkan. Jadi kalau teman-teman yang di sains itu, yang rekayasa, itu bentuknya kan paten dan prototype ya. Prototype untuk pengendalian pencemaran,
prototipe untuk pengendalian banjir, itu kemudian dihilirisasi menjadi produk yang dikomersialisasikan. Sebenarnya fenomena itu sudah muncul awal tahun 2000-an di mana penelitian terapan itu menjadi prioritas. Ada penelitian hibah bersaing waktu saya masih dosen muda. Kemudian kalau sekarang itu LPDP yang dulu penyedia dana untuk studi lanjut S2 dan S3, sekarang ini menyediakan dana untuk terapan gitu. Namanya adalah RISPRO, Riset Inovatif Produktif. Jadi sebuah riset yang syaratnya harus punya mitra kerjasama yang nanti akan menghilirkan gitu. Nah, saya beberapa kali menjadi reviewer untuk RISPRO-nya LPDP. Di antaranya misalnya teman-teman ITB itu mengembangkan prototipe hunian low energy yang dengan energi yang rendah karbon. Itu sudah ada prototipenya begitu. Lalu kerjasama dengan pemerintah kota Tegal atau Kabupaten Tegal ya, yang kemudian kelak akan menghilirisasikan. Nah, baik teman-teman. Jadi slide yang ditayangkan Mbak Nina ini, assignment 1 ini assignment itu sebagai upaya untuk mendalami apa yang sudah kita diskusikan. Ada 5 pertanyaan. Anda semua 5 ya? Oh, kalau gitu pas ya satu-satu. Mohon dijawab. Kita dalami apa yang sudah kita diskusikan ini. Silakan dibagi habis untuk 5 orang. Mohon disiapkan jawabannya dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan minggu depan. Jangan banyak-banyak PowerPoint-nya, 5 saja maksimal gitu. Kurang juga boleh. Sudah ada formatnya ya Mbak Nina? Koordinator mata kuliahnya siapa? Sudah Pak Yosep. Pak Yosep. Setuju? Pak Yosep nanti dibagi siapa mengerjakan nomor berapa. Baik Pak, ya. Nah, minggu depan insya Allah kita ketemu sesuai dengan jadwal, cuma agak mundur sedikit ya. Jadwalnya kan jam 8.30 Senin kan? Benar Pak. Nah, mohon bisa diundur jadi jam 9 ya. Jam Karena 9 Pak, ya. saya ngajar di S1 itu jam 7 sampai jam 9. Kita mulai jam 9 nanti. Begitu sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, baik. Terima kasih sudah bergabung di kuliah yang pertama dengan saya. Selamat sore, semuanya sehat. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Dan bagi semuanya, semoga kita semua senantiasa sehat. Dan saya ucapkan welcome to the club di mail. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak.
Makasih, Terima Ge. kasih, Pak. Ge. Makasih Pak. Makasih, Pak. Saya live ya.